Kabar terbaru minggu ini, Persebaya Surabaya mendapat hukuman berat dari Komisi Disiplin PSSI buntut kerusuhan yang dilakukan supporter mereka, usai pertandingan melawan Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tanggal 15 September lalu. Kepastian itu diungkap pihak Persebaya melalui akun media sosial. Dalam surat Komdis PSSI tertanggal 22 September disebutkan Persebaya mendapat dua hukuman. Pertama, Persebaya mendapat hukuman denda 100 juta rupiah. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing itu juga disebutkan, Persebaya dihukum larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama 5 laga beruntun. Komisi Disiplin PSSI telah mengeluarkan keputusan terkait kerusuhan saat pertandingan Persebaya melawan Rans Nusantara FC. Di antaranya memberikan denda sebesar 100 juta rupiah dan larangan bermain dengan penonton sebanyak 5 pertandingan, tulis pihak Persebaya. Persebaya harus menelan kerugian mencapai miliaran rupiah akibat tragedi kerusuhan tanggal 15 September tahun 2022 lalu. Jumlah tersebut hasil akumulasi dari biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan stadion dan beberapa infrastruktur ditambah membayar denda hingga benefit ke sponsor yang tidak bisa dideliver akibat larangan kehadiran penonton di laga home, tulis pihak Persebaya. Kita harapkan bersama kerusuhan ini menjadi yang terakhir dan bersama-sama memperbaiki diri untuk Persebaya yang lebih baik, sambung pihak Persebaya. Namun selang beberapa hari setelah tragedi tanggal 15 September di Gedes, para pengurus komunitas Tribun mencakup Green North, Tribun Timur, Tribun Kidul. Dan Get21 open donasi kepada para bonek dan menghasilkan uang sebesar 51.800.000 sekian, dan diserahkan ke manajemen. Perwakilan bonek dari 4 tribun sepakat berkomitmen untuk menjadikan kerusuhan tanggal 15 September sebagai yang terakhir, dan mendorong aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku penjarahan ulah. Sebagian supporter yang brutal ada pula yang mencari panggung, membawa akibat buruk pada seluruh keluarga besar bonek maupun Persebaya. Manajemen Persebaya sangat berterima kasih atas kepedulian teman-teman bonek. 0.4S lebih besar dari. Namun, yang terpenting adalah komitmen untuk menjadikan peristiwa tanggal 15 September tahun 2022 sebagai kerusuhan terakhir. Memang ada kerugian material, namun kerugian imaterial jauh lebih besar, yang tak terhingga nilainya. Kabar lain dari Persebaya Surabaya minggu ini, Koperasi Surya Abadi Persebaya, KSAP, menolak pengunduran diri Azrul Ananda dari posisi Presiden dan CEO Persebaya Surabaya. KSAP adalah pemegang saham minoritas di Persebaya, menolak itu karena Azrul dianggap berhasil dan mampu mengembangkan Persebaya. Pada 2017, 70% saham PT Persebaya Indonesia dimiliki oleh PT Jawa Post Sportainment, sedangkan sisanya dipegang KSAP. Tahun 2018, 70% saham Persebaya yang dimiliki Jawa Post Sportainment dipindahkan ke PT DBL Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, PT DBLI punya sebesar 7,5 miliar rupiah, sedangkan KSAP sebesar 3,2 miliar rupiah. Sebagai pemegang saham Persebaya, KSAP menilai Azrul Ananda berhasil mengembangkan Bajul Ijo. Kata Ketua KSAP Khalid Goromah, Kamis kemarin, kami telah menggelar pertemuan dengan seluruh pengurus KSAP. Adapun keputusan yang dihasilkan yaitu menolak pengunduran diri Saudara Azrul dari posisi CEO PT Persebaya Indonesia. Khalid mengatakan, keputusan tersebut diambil karena koperasi tidak ada kuatnya untuk menerima pengunduran diri Azrul. Kata Khalid, tidak ada satupun kesepakatan atau perjanjian tertulis yang selama ini disepakati antara para pihak yang dilanggar. Di mata Khalid, di bawah kepemimpinan Azrul Ananda, The Green Force memberi banyak manfaat koperasi, terutama peningkatan prestasi Persebaya di berbagai ajang. Dia memberikan contoh Azrul menyelesaikan masalah dualisme Persebaya pada 2017 lalu, kemudian membawakan Bajul Ijo juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1, disusul dengan Piala Gubernur Jatim 2020. Kata Khalid, Persebaya mampu berkembang dengan baik di tangan Saudara Azrul, baik dari sisi merek maupun prestasi. Mas Azrul mampu mengemban amanat yang diberikan seluruh pemangku kepentingan Persebaya. Atas dasar itu, Khalid menyebut, pengunduran diri Azrul tidak hanya akan menjadi kerugian bagi Persebaya, tapi juga persepakbolaan nasional. Ia pun meminta agar Azrul mempertimbangkannya lagi.
Karena itu, dengan tegas kami sampaikan pengajuan maupun keputusan mundur Saudara Azrul dari posisi CEO PT Persebaya Indonesia. Khalid menambahkan, keputusan ini diambil secara bulat. Kami memohon dan berharap, Saudara Azrul Ananda, bisa mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Dikutip dari artikel CNN Indonesia, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso juga angkat bicara. Coach Aji berharap Mas Azrul Ananda mengurungkan pengunduran diri dari posisi Presiden dan CEO klub Persebaya. Coach Aji ingin Azrul Ananda tetap memimpin Bajul Ijo. Coach Aji menyebut hingga kini belum ada orang lain yang layak dan cocok menggantikan Azrul Ananda memimpin Persebaya. Imbuh Coach Aji, sulit mencari lagi sosok seperti beliau. Kalau saya sendiri berharap beliau untuk tetap di sini, karena beliau orang yang komitmen, berpendirian yang bagus, karakter yang kuat. Apalagi menurut Coach Aji, Azrul merupakan tokoh yang benar-benar mencintai sepak dan industrinya. Itu terlihat dari cara dia menjalankan manajemen tim dengan sangat baik. Kata legenda Persebaya ini, beliau orang gila bola dan mengerti manajemen dengan sangat baik dan selama ini sudah membawa Persebaya dengan luar biasa mulai dari Liga 2 hingga saat ini. Akan sangat disayangkan, bila Azrul tetap mundur di tengah Persebaya yang sedang dilanda hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurut dia naik turun performa sebuah tim merupakan hal yang wajar. Dari segala macam perjalanan ada prestasi naik turun itu menurut saya wajar. Tapi yang jelas mencari sosok seperti Azrul ini tidak mudah, sangat sulit, tutur Aji.